siang Bapak Ibu guru semua, salam bahagia dan salam sehat. Izinkan saya membuka kegiatan ini dengan pantun seperti biasanya, dan tolong kepada Bapak Ibu guru dijawab cakepnya. Pohon beringin cegah erosi. Cakep. Rumah kuat karena fondasi. Cakep. Mohon izin mulai presentasi, semoga dapat memberi esensi. Terima kasih. Di sini saya akan membawa tema presentasi kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita yang kita cintai, yaitu PT SD Negeri 05 Simodong. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif semua dalam penerapannya. Baiklah Bapak Ibu guru, selamat datang. Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini. Sebelum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu untuk memfokuskan kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Di sini ada ice breakingnya, tepuk bisa, aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Ibu-ibu tahu kan ice breakingnya? Ayo, silahkan berdiri biar saya praktekkan dan ibu-ibu mulai. Tepuk bisa, Aku bisa. kamu bisa, kita semua bisa. Bisa, yes. Bisa Bu? Tepuk bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Bisa, yes. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan duduk. Iya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan menyemangati kelas kita, yaitu dalam kegiatan ini yang saya buat. Kalau tidak cocok atau tidak merasa di perasaan Ibu Bapak, boleh kita hapus atau bagaimana kesepakatan kelas kita. Yang pertama, aktif dalam kegiatan. Yang kedua, menghargai pembicara. Yang ketiga, menghormati atau menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, berinteraksi dengan baik. Yang kelima, jika ingin bertanya, gunakan tangan kanan. 6, boleh makan dan minum selama kegiatan. 7, menjaga kebersihan kelas. Dan 8, saya harapkan HP di silent. Terima kasih. Ada yang keberatan Bu? Lanjut Bu? Oke, lanjut. Ya, untuk penjelasan budaya positif, konsep utama yang pertama yaitu 1, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang konsep utama budaya positif. Sebelum itu, kita ingat filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemungkinan guru-guru senior masih ingat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru seumpama petani atau tukang kebun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal.
Lalu di sini adalah perubahan pembelajaran paradigma baru. Di sini ada dia profil Pancasila, Bu, karena pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini, Bu, kita ketahui profil Pancasila ini setelah munculnya kurikulum merdeka. Ada di sini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kristis. Nah, ini yang mau kita bahas, Bu, yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu tadi konsep utama budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kembali kita ke visi sekolah kita, Bu, yang kita buat, yaitu kita harus membuat murid yang berkarakter, karena memang di sini, Bu, untuk budaya positif sangat cocok dengan profil Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi di sini kita harus menciptakan murid yang berkarakter walaupun tingkat kecerdasannya kurang, karena kecerdasan anak-anak itu, Bu, kita tidak boleh paksa di SD harus pintar ini itu. Yang penting di SD, di sekolah dasar, dia mendapatkan pelajaran dasar, yaitu rajin belajar, membaca, berhitung, dan menulis. Tapi di SD kita ditanamkan untuk murid bisa dapat berkarakter yang baik. Selanjutnya, Bu, dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebutuhan diri kita sendiri, merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih atau diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kebebasan. Kalau dalam manusia itu kita harus bisa bertahan hidup dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, serta memiliki keturunan agar kita dapat bertahan hidup. Yang kedua, kita juga di dalam kebutuhan dasar manusia itu memiliki cinta kasih. Harus memiliki cinta kasih di dalam
keintiman, keanggotaan, keterhubungan, serta hubungan. Dan yang ketiga, dalam semua bertahan hidup cinta kasih, kita juga harus mempunyai kesenangan. Kesenangan itu didapat dari mana? Kehiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Tapi kita harus tetap dalam penguasaan, mengontrol diri, memberikan prestasi serta kompetensi dan pengaruhnya. Dan kita juga harus memiliki kebebasan. Kebebasan artinya kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Kebutuhan dasar manusia itu Bu, ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi itu Bu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindar ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Sedangkan yang kedua, ada yang memberikan imbalan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang ketiga, murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini dia Bu, yang kelima, posisi kontrol guru. Perhatikan Bu, ada di sini 5 posisi kontrol, berarti posisi untuk kita sebagai pendidik. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Dari yang kelima ini saya akan menjelaskannya Bu, bagaimana yang kelima ini, dan kalian bisa menarik pada diri kalian sendiri, apakah kita ini penghukum, pembuat merasa bersalah, ataukah kita ini teman, atau hanya sebagai pemantau dan manajer. Di sini ada kasus atau yang sering kita hadapi, yang terlambat hadir di sekolah. Kalau dia penghukum, pasti nadanya itu Bu, suaranya lebih tinggi, melotot. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Pasti seperti itu nada suaranya. Jadi tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Yang pasti kan Bu, menunduk dan menunduk, takut. Tapi kita tidak tahu akibatnya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Atau lebih buruk lagi Bu, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil kita dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paksa atau dengan paku. Ada yang seperti itu Bu. Yang kedua, sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Di sini suaranya masih seperti biasa, tapi bahasa tubuhnya lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Nah, akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jika kita sebagai teman, pasti kita mengajaknya seperti mengajaknya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil itu tertawa kita, ya namanya juga teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, kalau begini ini, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, kalau ini murid pasti senang dan akrab dengan gurunya, tapi mempunyai dampak negatif. Kenapa? Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, ini banyak ini terjadi di sekolah kita, Bu. Guru yang satu menyuruh mau, sedangkan guru yang lain nggak mau. Itulah dia kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau yang pemantau, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ini murid yang paham dengan peraturan yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap tidak dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang guru. Itulah dia kalau kita memantau. Lanjut yang manajer. Kalau manajer ini, Bu, ya jangan hanya di perusahaan, di guru juga kita harus bisa sebagai manajer. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Menurut Ibu, bagaimana perasaan murid jika kita memperlakukan seperti ini? Bisa dibayangkan di kelas, kemungkinan ya kan, Bu, karena kita belum menerapkannya, pasti khawatir karena yang kita mayoritas ini, mana mungkin kita berkata seperti ini. Pasti kita, aduh, kau kayak gini, kau terlambat, kau cuci si WC sana. Baru murid kita mengerti kan, Bu. Kalau dibuat seperti ini bisa diterapkan, bisa kita coba, Bu. Kenapa bisa kita coba? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Guru sekarang tidak perlu marah-marah lagi, Bu. Tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua.
murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, ada sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tapi tentu dengan bimbingan guru. Sudah Bu? Sudah paham dengan posisi 5 tadi Bu? Berarti sudah bisa Ibu membayangkan, aku sebagai apa ya? Sebagai teman ya aku sama murid? Atau sebagai pemantau aja? Atau aku udah menerapkan manajer ini di kelas? Kembalikan pada hati masing-masing Bu. Di sini saya akan bermain tebak-tebakan Bu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Dengan cerita yang tadi Bu, posisi kontrol apakah ini? Saya kecewa sekali denganmu. Apakah dia penghukum atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah? Kita tes ya Bu. Ya, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali denganmu. Lanjut, yang kedua Bu, posisi apakah aku ini? Kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukumkah ini Bu? Termasuk penghukum? Kita coba. Ya, penghukum. Ini adalah penghukum. Yang ketiga, posisi apakah aku ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer kah? Memantau kah? Ini adalah manajer. Lanjut Bu, posisi apakah ini? Kalau ini, ayolah lakukan bersama Ibu Guru. Pasti kalian sudah tahu ya kan? Ini adalah posisi teman. Yang terakhir Bu, kamu sudah 15 menit terlambat. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kalau ini adalah pemantau. Nah, dari posisi kontrol Bu, kita masing-masing sudah tahu kita ini sebagai yang mana, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah manajer. Kalau bisa semua guru tidak lagi pemantau atau apa, kalau bisa sebagai manajer. Itu yang diterapkan dalam budaya positif. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Mungkin seliweran di beranda Ibu di Facebook atau apa. Kenapa sekarang tercipta keyakinan kelas? Kalau dulu kan hanya peraturan aja. Sekarang kenapa tercipta keyakinan kelas di kelas masing-masing? Kembali lagi kita ke posisi kontrol, yaitu sebagai manajer kita harus mempunyai kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan kelas merupakan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Di sini ada gambar keyakinan kelas 6 Bu, hadir tepat waktu, menggunakan 4 kata ajaib, menghormati dan saling membantu, mendengarkan orang lain, berbicara serta angkat tangan bila berpendapat. Di sini saya sudah menerapkannya Bu di kelas 6, yaitu contoh penerapan keyakinan kelas di kelas 6. Lanjut yang terakhir Bu, segitiga restitusi. Masuk kita ke segitiga restitusi. Di sini kita akan dapat membayangkan Bu dan dapat mengambil pada diri kita sendiri, kita ini sebagai apa. Ada di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini ada segitiga restitusi, ada 3: menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nanti setelah saya menjelaskan penerapannya ada Bu. Di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini dia Bu, kasus yang terjadi di kelas 6. Pada saat jam istirahat, Sotar dan Moses asik bercerita tentang orang tua yang menjadikan adu ejekan terhadap Sotar yang menjadi korban ejekan Moses dengan menamai nama orang tua Sotar, sehingga membuat Sotar marah dan langsung menampar pipi Moses yang membuatnya menangis. Ini sering terjadi di kelas hanya gara-gara menamai nama orang tuanya. Inilah segitiga restitusi yang saya terapkan. Silahkan ditonton. Ini dia Bu, penerapan di kelas 6. Selamat siang, Sotar dan Moses. Apakah kalian tahu kenapa ibu memanggil kalian? Tidak tahu. Coba ingat-ingat kejadian apa yang telah kalian lakukan di kelas ketika sedang istirahat. Apakah benar Moses? Menurut kalian apakah itu kesalahan atau tidak? Karena saya sudah menangkap keyakinan kelas. Iya, benar. Benar sekali Moses, berarti kamu sudah mengetahui arti keyakinan kelas kita. Nah, Ibu tanya dulu ke Sotar, apakah yang kamu lakukan ke Moses adalah kesalahan? Selalu, karena saya telah membantu Moses. Nah, anak itu, Sotar dan Moses, benar sekali, itu adalah kesalahan, tapi tindakan Sotar tidak boleh dilakukan lagi ya. Karena itu adalah hal yang sangat menggunakan fisik. Itu memang hal wajar karena kamu marah, tapi ingat, kita harus ingat keyakinan kelas, kita harus menyayangi teman. Jika perbuatan Moses itu salah, kamu tidak harus memukulnya, tapi dengan menasihati bahwa menamai orang tua itu tidak boleh. Dan Sotar juga tidak boleh langsung menggunakan fisik, karena Sotar adalah murid yang sudah tahu karate dan tahu mengontrol emosi. Sekarang kalian sudah tahu kesalahan kalian. Bagaimana caranya supaya kesalahan kalian tidak menyimpan dendam? Kami harus saling minta maaf dan berdamai. Iya, kita harus saling meminta maaf dan berdamai. Mari kita lakukan bagaimana cara meminta maaf kepada teman. Maafkan saya, Moses. Silahkan berpelukan sebagai keyakinan kelas kita menyayangi teman. Iya, sekali lagi kita tidak boleh melakukannya ya. Iya, terima kasih. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas kalian masing-masing. Selamat siang. Nah, itu adalah penerapan di kelas 6 Bu. Selanjutnya ini dia Bu dari testimoni mereka berdua yang tadi Bu. Salam.
Nama saya adalah Satar Manulang, kelas 6 SD di UPTD SDN 05 Simodo. Nama saya adalah Moses Sihite, kelas 6 SD di UPT SDN 05 Simodo. Kami sangat senang berdiskusi dengan Ibu Farida Gultom selaku wali kelas 6 tentang mengendalikan emosi amarah dengan teman sekelas kami dan cara meminta maaf. Kami banyak belajar dan meminta maaf atas perbuatan kami. Terima kasih Ibu Farida Gultom yang telah membimbing kami untuk saling menyayangi teman sesuai dengan keyakinan kelas yang selalu kami sepakati. Kasus yang kedua, Bu, Miss yang murid kelas 6 diduga telah membuang sampah sembarangan di kelas. Menurut teman sekelasnya, dia membuang sampah plastik bekas jajanannya, padahal di depan kelas ada tempat sampah yang disediakan. Tindakan tersebut menyebabkan lingkungan kelas menjadi kotor. Berikut skenario penyelesaiannya, Bu. Siang Miss ya, silahkan duduk di sini nak. Mesya tahu kenapa ibu memanggil Mesya ke sini? Nggak tahu. Coba ingat-ingat kejadian di dalam kelas. Soalnya teman kamu bilang katanya kamu membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Apa benar? Nah, apakah itu kesalahan atau tidak? Iya, kesalahan. Kalau membuang sampah itu kan kesalahan karena membuat kelas menjadi kotor, iya kan nak? Nah, jadi kalau kesalahan bagaimana cara supaya memperbaiki kesalahan itu? Iya, harusnya membuang sampah ke tempatnya. Jadi, kalau kamu sudah tahu caranya membuang sampah ke tempatnya, buanglah sampah ke tempatnya, jangan lagi di dalam kelas ya. Iya, kalau itu mengakibatkan kelas tidak kotor, jadi kamu gak nyaman nanti belajarnya. Mau kan kelas yang nyaman dan bersih kan? Iya, terima kasih ya Miss ya. Besok-besok jangan lagi dilakukan ya nak. Iya, terima kasih. Kamu boleh kembali ke kelas. Selamat siang. Nama saya Misya Putri Sihaan, kelas 6 SD di UPT SDN 05 Simodo. Saya sangat Itu penerapan segitiga restitusi di kelas. yang telah membimbing saya menjadi Sekarang saya mau mengadakan sesi tanya jawab. Apa yang setelah penjelasan budaya tadi, Bu, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau masih adakah yang kurang dalam penjelasan saya? Boleh Bu? Silahkan. Ya, silahkan. Saya sedikit ingin bertanya Bu, apa perbedaan peraturan dengan kesepakatan kelas? Boleh dijelaskan sedikit? Terima kasih Ibu Erna. Pertanyaannya tadi, apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ya Bu. Ya, terima kasih. Boleh saya jawab langsung atau ada masih yang mau bertanya Bu tentang budaya positif di sekolah kita? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Erna. Kalau peraturan itu Bu sifatnya kaku. Jadi peraturan itu terdengarnya hanya satu arah, gurunya saja. Jadi peraturan itu satu arah, kaku, bersifat otoritas, hanya berpusat pada guru. Nah, kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bahasanya positif, berupa kalimat universal, mencakup semuanya, dan kalau kesepakatan kelas itu sudah dimusyawarahkan satu kelas bersama dengan murid dan guru. Sedangkan kalau peraturan itu hanya guru dan
kepala sekolah yang melakukannya. Kalau di kelas kayak kesepakatan itu kita bersama murid yang melakukannya, sehingga murid tahu, oh semalam saya membuat kesepakatan sama Ibu Erna bahwa tidak boleh katanya membuang sampah. Oh iya Bu, saya tadi membuang sampah, saya telah melanggar kesepakatan kelas kita Bu. Berarti dia ingat yang ditulis dia sama Ibu Erna malah kesepakatan kelasnya. Kalau peraturan kan Bu, kadang kita harus bilang jangan membuang sampah sembarangan, hanya itu kan. Dia nggak ingat bahwa itu bukan dia yang menulis, hanya guru yang tahu itu. Itulah dia Bu perbedaan dengan kesepakatan dan peraturan. Ada lagi Bu yang mau ditanya Bu? Atau dengan penjelasan saya ini apakah sudah pas Bu atau ada yang masih kurang Bu? Silahkan Bu ditanya. Kita di sini diskusi sharing Bu, atau apa yang masih kayak gini Bu, Ibu ini boleh Bu. Dengan kasus-kasus yang terjadi dengan budaya positif tadi Bu, atau saya mau bertanya, boleh Bu? Saya yang bertanya tentang posisi kontrol tadi Bu. Kenapa saya lebih mengapakan posisi kontrol? Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu kita ini sebagai apa, baru kita bisa menerapkannya di kelas. Dari yang tadi kasus-kasus yang terjadi Bu, Ibu sudah bisa bayangkan sebagai apakah Bapak Ibu guru dalam posisi kontrol saat ini sebelum menerapkan ini budaya positif. Kalau ini mungkin besoklah aku buat seperti yang Ibu Farida itu sebagai manajer, cocok nggak aku buat sama si siapa murid kelas 1 Bu yang mana? Si Sumber, cocok nggak aku buat kayak gitu? Aku coba lah dulu. Nah kalau sebelum menerapkan ini kita udah tahu kita ini sebagai apa Bu posisi kontrolnya? Penghukum, membuat merasa bersalah. Iya, kita lebih banyak penghukum dan membuat merasa bersalah ya kan Bu, dan pemantau. Kalau teman mungkin kita hanya sebatas mengasih murid jarak juga ya kan Bu. Kalau nggak sebagai teman ini nggak bisa kita sebagai teman tapi tidak terlalu berteman. Karena murid akan menganggap sepele nanti sama kita harus juga mempunyai jarak Bu. Nah, kalau yang manajer ini belum pernah. Bahkan saya Bu, di pelatihan di pendidikan ini Bu, saya takut dan bingung bagaimana di sekolah saya buat posisi manajer ini. Yang saya rasa dari suaranya kita sudah bentak-membentak, pagi saja sudah dibuat marah oleh murid. Bagaimana ini? Tapi saya rasa Bu, seiring karena memang kemajuan zaman sekarang Bu, kita bukan dituntut lagi untuk menjadikan pembelajaran itu berpusat pada guru, melainkan berpusat pada murid. Kita harus memerdekakan murid tanpa membuat mereka bebas. Artinya Bu, biarpun kita masuk ke kurikulum merdeka sekarang Bu, kurikulum merdeka itu memfokuskan bahwa kita itu harus berpihak pada murid. Apa maunya murid, apa keinginan murid, sekarang kita harus mau, bukan lagi seperti ini. Nanti tuh sekarang kau mau buat dulu sampai ibu seperti ini, baru nanti ibu mau kemauan, bukan lagi. Kalau sekarang Bu, ice breaking lah Bu, udah bosan aku, kita harus melakukan ice breaking. Bu, bosan aku nyanyi-nyanyi lah dulu Bu. Nah ini udah banyak sekarang Bu, apalagi di era digital Bu. Bahkan guru sekarang dituntut untuk membuat fisik dari Google Classroom. Kalau di sekolah kita mungkin belum ada yang melakukannya, saya sendiri itu belum ada untuk melakukan fisik itu, hanya paling pemantauan di dalam kelas saja Bu. Makanya sekarang guru itu bukan lagi harus ceramah 24 jam atau ceramah setengah hari. Kita hanya memberikan pengetahuan sebatasnya, tapi kita harus tetap memonitor mereka hanya karena biar mereka mengerti dalam pengetahuan masing-masing, tapi tetap
ke penguasaan Bu, penguasaan kelas kita harus tahu dulu terlebih dahulu agar posisi kita sebagai manajer, mereka yang menjadi karyawan-karyawan kita lebih mengerti. Sama seperti manajer yang lainnya Bu, mereka harus tahu dulu penguasaan kantor mereka biar mereka bisa menguasai karyawan-karyawannya. Tanpa mereka tahu penguasaan itu, mereka nggak bisa jadi manajer yang baik. Ada Bu yang memberi tanggapan Bu? Udah ngantuk Bu, jam rawan. Jam rawan. Iya Bu, saya. Ada Bu yang lain Bu? Nggak ada Bu, nggak ada. Nggak pas. Nah, kalau sudah pas Bu, saya mau di sekolah kita ini Bu bisa diterapkan dengan menebarkan budaya positif. Kalaupun sebagai manajer kita harus bersuara lembut, tapi kita juga bisa bersuara lembut. Orang Batak suaranya kuat-kuat, bisa orang Batak bisa bersuara lembut Bu. Buktinya nyanyi aja bisa bersuara lembut, bisa bersuara kencang. Jadi kita bisa melakukan posisi kontrol ini tanpa lagi memukul dan membuat rasa bersalah seperti dan juga pemantau, tapi kita bisa sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi yang tadi Bu, yang sudah saya terapkan di kelas 6. Semoga di kelas-kelas yang lain dapat diterapkan atau dicoba. Nanti kan ada Bu percobaannya itu, apakah berhasil atau tidak, coba lagi. Terima kasih Bu, hanya itu pemaparan dan penjelasan saya kita. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru dan dapat meningkatkan kemajuan kita sebagai pendidik untuk mendidik murid-murid kita dan dapat memperbaiki akhlak atau karakter dari murid-murid kita sehingga kita bisa menjadi, kalau tidak bisa nomor 1, setidaknya nomor 2 Bu, agar SD 05 ini bisa terlihat atau terpantau oleh dinas-dinas pendidikan yang lain lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri Bu dengan pantun. Lihat di taman burung belidis, sampan dikayuh oleh Pak Kumis. Karena waktunya sudah habis, presentasi ditutup dengan semangat optimis. Terima kasih. Itu sangat bagus ya, kalau memang kita laksanakan dengan hati nurani kita. Nah, saya tahu juga di sini anak-anak kita memang basisnya keras, dari gurunya juga suara keras atau memang keras ya. Nah, jadi kalau keras sama keras kadang-kadang susah untuk disatukan. Jadi solusinya itu tadi kita coba untuk yang model manajer ya. Nah, jadi berharap ya bisalah kita sama-sama kita lakukan untuk model manajer itu pelan-pelan kita laksanakan. Oke, mungkin cuma itu karena saya lihat itu sangat bagus untuk budaya positif di sekolah kita.